Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali pada pembelajaran fisika hari ini. Semoga kalian bisa mempelajari fisika dengan baik, dan kami harapkan kalian selalu sehat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas besaran pokok massa. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu antara lain, yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang massa. Yang kedua, mengetahui berbagai macam alat ukur massa. Kemudian dapat membaca skala pada alat ukur massa. Sebelumnya yang harus kita pahami, apa sih itu massa zat? Pengertian massa itu apa? Massa merupakan jumlah zat. Di sini ada 3 benda yang jenisnya sama, yaitu benda A, benda B, dan benda C. Yang mana benda A itu lebih banyak daripada benda B, dan benda B lebih banyak daripada benda C. Maka massa yang paling besar adalah benda A karena jumlahnya banyak. Sedangkan C memiliki massa yang paling kecil karena jumlahnya paling sedikit. Kemudian kilogram standar. Kilogram standar itu apa sih? Didefinisikan sebagai massa dari sebuah kilogram standar yang disimpan di Sèvres, Prancis. Jadi kalau misalkan kita membuat beban massanya 1 kilo, maka 1 kilogram itu seberapa? Harus sesuai dengan kilogram standar yang disimpan di Sèvres, Prancis. Atau massa 1 kg standar itu hampir sama dengan massa 1 liter air murni. Di sini air murninya adalah H2O. 1 liter air murni itu sama dengan 1 kg standar. Jadi seperti itu. Kemudian dari satuan massa memiliki satuan kilogram. Nah, kilogram itu adalah satuan internasional. Tentunya kita pernah melihat satuan gram. Nah, satu gram itu berapa sih? Nah, 1 gram itu sama dengan 1/1000 kilogram. Nah, kalian di SD tentunya pernah diajarkan model tangga. Di sini saya sampaikan hanya mengingatkan saja. Di situ ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kalau turun kilogram menjadi hektogram diapakan? Yaitu dikali 10 ketika turun 1 tangga. Demikian juga kalau turunnya 3, misalkan kilogram ke gram, turunnya 3 kali, maka dikali 1000. Kalau naik bagaimana? Kalau naik tiap tangga dibagi 10. Jadi berlawanan dengan ketika turun. Ini saya hanya mengingatkan saja. Contoh, di sini ada 200 gram menjadi berapa kilogram? Nah, gram ke kilo naik apa turun? Nah, kalau lihat dari tangganya ini, gram ke kilo adalah naik berapa tingkat? Nah, kita hitung 1, 2, kemudian 3. Maka kalau naik dibagi 10 per tangga, karena ini ada 3 tangga, maka dibagi 1000. Maka caranya adalah 200 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,2 kg. Berikutnya contoh yang kedua. 20 kg sama dengan berapa hektogram? Maka
caranya kita lihat tangganya dulu, dari kilogram menjadi hektogram turun berapa? Ini hanya turun 1. Maka kalau turun dikali, karena turun 1 dikali 10, maka hasilnya adalah 20 kali 10. Hasilnya 200 hektogram. Nah, kalian nanti bisa belajar di soal-soal yang lain. Sekarang macam-macam alat ukur massa. Di sini ada neraca pegas. Neraca pegas di situ menggunakan kerjanya adalah kerja pegas. Maka ketika beban digantung di bawah, maka langsung menunjukkan skala. Nah, skalanya itu yang kita lihat. Ini macam-macam alat ukur. Ini adalah neraca Auhaus 4 lengan. Di sini ada lengannya. Nah, di sini ada lengan 1, lengan 2, lengan 3 dan lengan 4. Ini namanya neraca 4 lengan atau neraca Auhaus. Berikutnya neraca sama lengan. Neraca sama lengan ini lengan kanan dan kiri sama panjang. Bebannya ditaruh di sebelah kiri, maka bebannya timbalnya anak timbangan taruh sebelah kanan, atau sebaliknya terserah. Kemudian berikutnya ini yang sering kita lihat, ini neraca pasar karena banyak dipakai di pasar. Kemudian berikutnya neraca pegas yang bentuknya duduk. Ini biasanya juga banyak dipakai di penjual buah atau di pasar. Ini lebih ringkas. Kemudian neraca Auhaus ini adanya di lab. Ini neraca Auhaus 3 lengan. Lengannya ada 3. Di sini 1, 2, 3. Kemudian cara membaca neraca Auhaus ini yang ada di laboratorium. Maka kalian nanti ketika masuk kita coba bersama. Yaitu yang pertama adalah di sini ada penunjuknya kita atur, kita geser ke sana. Kemudian nanti kalau tidak seimbang, kalau terlalu berat maka kita geser ke kiri lagi. Maka sampai di sini. Nah, di sini nanti bebannya akan masih turun karena harus diatur lagi ke puluhan. Kalau yang pertama ini adalah ratusan gram. Nah, kemudian yang puluhan kita atur. Kalau letakkan di 70 mungkin dia akan terlalu besar. Maka kita cari pasnya di mana. Nah, kita pasnya di 30. Kemudian yang satuan ini mulai 0 sampai 10 gram. Ini lengan ketiga. Kita atur di 7. Nah, ternyata ini adalah sudah seimbang. Kalau ini angka-angka atau yang ditunjukkan oleh alat ukur ini sudah seimbang, maka cara menjumlahkannya tinggal menambahkan, yaitu 400 ditambah dengan 30 ditambah dengan 7. Maka cara membacanya adalah 437 gram. Ini cara membaca neraca Auhaus 3 lengan atau 4 lengan. Ini caranya sama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan silakan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.